Tuh makanya itu orang dulu masuk ke tokonya, dia punya toko, dia punya kerjaan. Sebelum subuh dia di masjid, sholat subuh di masjid, duduk sampai isyraq, terbit matahari, dia sholat isyraq, dia sholat duha, baru pulang ke rumahnya. Sarapan di rumah, istirahat bentar, jam 8, jam 9 dia pergi ke pasar, nyempurnain lagi sholat duhanya di rumah, kalau enggak di toko, di pasar. Sampai menjelang zuhur dia tutup toko. Yang di kebun menjelang zuhur pergi ke masjidnya atau ke musallanya, sholat zuhur di situ. Kadang habis sholat zuhur dia buka toko sedikit sebentaran begitu, sampai terus ditutup sampai asar. Habis sholat asar jamaah dibuka dikit tuh toko, menjelang maghrib tutup, udah nggak buka lagi. Jadi cuma berapa jam doang. Ini di Hadramaut seperti ini, toko bukanya tuh dari pagi sampai menjelang zuhur. Habis zuhur ada beberapa toko yang buka sedikit, tapi kebanyakan udah tutup dah. Tutup sampai asar, ntar abis asar dia buka sedikit sampai menjelang maghrib, udah selesai tutup. Nggak ada toko yang buka antara maghrib dan isya zaman dulu. Namun dari jam toko yang sedikit tersebut, mereka bisa pergi haji, bisa ngawinin anak, punya anak 9, dia kawinin dari toko yang kecil tersebut. Dia pergi haji, dia bisa hajiin anaknya, hajiin mantunya, hajiin cucunya. Meninggal dunia, tanahnya di mana-mana warisannya. Punya dari mana? Cuma dari toko kecil satu. Tapi lihat orang sekarang, boro-boro subuh di masjid, boro-boro berjamaah. Kalau bukan jam kantor, sesubuh-subuhnya telat bablas. Tapi ya syukurlah karena ngejar jam kantor, tuh subuhnya masih dapat. Itu pun juga kalau telat, dia panik, bukan panik telat subuh, panik takut diomelin bos. Sampai segitunya, mati-matian, abis-abisan, berkutat dengan macet sampai pulang ke rumah malam. Nggak dapat sholat jamaah, nggak dapat sholat duha, nggak dapat takbiratul ihram, nggak dapat rawatib, nggak dapat gobliyah, nggak dapat ba'diyah, nggak dapat wirid, nggak dapat ratib, tuh nggak dapat tahajud, nggak dapat qiyamul lail, dan juga nggak dapat waktu kebersamaan dengan anak istri. Nggak dapat waktu kebersamaan dengan anak istri. Deminya dia rela mengorbankan akhirat yang banyak. Apa yang terjadi? Utang tetap numpuk, utang tetap banyak, dan hatta dia dapat duit belum bisa buat bayar utang, nutupin bunganya dulu. Dia mati, utang masih mengalir. Bukan ninggalin warisan, ninggalin utang buat keluarga. Makanya tuh yang rela mengorbankan akhirat demi dunia, ya dia kehilangan dunia, kehilangan akhirat. Tapi yang rela demi akhirat, dia korbankan sedikit dunia. Emang dunia semuanya dikit, semuanya kecil. Demi akhirat dia rela mengorbankan sedikit dunia, maka Allah Ta'ala berikan dia keuntungan dunia dan keuntungan akhirat.